Perkenalkan, nama saya Fatika Puspaindah dengan NPM 101222481. Saya dari kelas 3 KA22 dan saya nggak sendirian loh. Saya di sini ditemani oleh host yang paling keren. Di sini ada teman saya, Zafira. Halo, perkenalkan nama saya Zafira dengan NPM 111222561 dari 3KA22. Halo Zafira. Wah, Halo. kita bisa ngobrol bareng nih di podcast kali ini. Iya nih, senang banget bisa ikut ngobrol bareng sama Fatika. Di podcast kali ini pasti seru banget. Kira-kira apa ya yang bakal kita bahas kali ini? Yang pastinya sih seru dan gak kalah menarik nih dari podcast hari ini. Betul sekali. Setelah ini, kalian tetap stay tune aja ya untuk mendengarkan podcast dari kita. Oke, keep Keep watching the watching the video ya video, guys. guys. One, two. Halo Halo teman-teman. teman-teman. Selamat datang di podcast Faza. Faza, Fatikah dan Zafira. Oke guys, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super relevan nih buat mahasiswa yang masih punya waktu 1,5 tahun sebelum lulus. Tema kita adalah tantangan setelah lulus kuliah dan kalian apa aja nih yang perlu dipersiapkan, khususnya buat teman-teman dari jurusan teknologi sistem informasi. Nah, tema ini penting banget nih, Tik, karena masalah transisi dari kuliah ke dunia kerja tuh kan gak selalu mulus. Banyak hal yang harus dipersiapkan, apalagi untuk mahasiswa teknologi sistem informasi, yang perubahannya itu cepat banget. Kita bakal bahas tentang tantangan yang bakal dihadapin, pentingnya magang, hingga keahlian apa saja yang harus mulai diasah dari sekarang. Bener banget Zaf, masa 1,5 tahun sebelum lulus itu waktu yang ideal buat mempersiapkan diri. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu ini dengan baik, nanti bisa kaget menghadapi dunia kerja. Iya, betul tuh, Tik. Nah, sebelumnya gue pengen tanya dulu nih. Kita kan tinggal 1,5 tahun lagi. Sebelum lulus kuliah, kira-kira menurut lu Zaf, ada nggak sih tantangan yang bakal kita hadapi setelah lulus nanti? Oh jelas ada dong, Tik. Di dunia setelah kuliah itu kan memang penuh tantangan. Gua rasa salah satu tantangannya adalah beralihnya dari dunia akademik ke dunia kerja yang jauh berbeda. Di dunia kuliah itu kan kita lebih sering disuruh mengerjakan tugas individu atau kelompok dengan waktu yang bisa kita atur sendiri. Tapi kalau di dunia kerja, tantangannya itu lebih nyata, Tik. Dan kita tuh juga harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam orang dan tuntutan yang jauh lebih tinggi. Jadi kayak ditambah lagi kita juga bakal bersaing sama orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja atau keahlian yang jauh lebih matang gitu dari kita. Iya, setuju banget Zaf. Dunia kerja tuh beda banget ya. Semua serba cepat dan penuh tekanan. Makanya kita harus siap-siap untuk tantangan itu. Tapi gue sih udah punya bayangan nih tentang rencana gue setelah lulus. Gue pengen banget jadi seorang data analis. Itu cita-cita gue sejak dari awal kuliah sih. Wah, keren banget nih, data analis ya. Sebelumnya gue juga sempat denger sih pekerjaan data analis ini. Tapi tugas-tugas seorang data analis itu sebenarnya apa ya? Soalnya gue masih pengen tahu banget nih data analis itu apa. Wah, jadi data analis itu cukup menarik, Zaf. Tugas utama seorang data analis itu adalah mengelola dan menganalisis data untuk menghasilkan laporan yang bisa dipakai oleh perusahaan untuk membuat keputusan strategis. Misalnya, kalau ada masalah dalam penurunan penjualan produk,
kita harus bisa menganalisis data untuk mencari tahu penyebabnya. Nah, terus kita kasih rekomendasi tuh yang bisa membantu perusahaan perbaiki kondisi tersebut. Ya, pokoknya kita harus bisa nih mengubah data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami dan relevan buat pengambilan keputusan yang penting. Wah, berarti kerjaan data analis itu nggak cuma sekedar ngolah database aja ya, Tik? Tapi lebih ke interpretasi data dan pengambilan keputusan berdasarkan data itu. Menarik banget sih. Tapi kalau lu punya keahlian ini nih, Tik, gue yakin banget pasti banyak perusahaan yang bakal nyariin lu sih, Tik. Amin, semoga aja gitu, Zaf. Tapi jadi data analis itu nggak mudah loh. Kita tuh butuh kemampuan analisis yang kuat, pemahaman tentang statistik, dan juga harus menguasai berbagai software yang digunakan untuk mengelola data, kayak Python, SQL, atau Tableau. Itu skill yang harus dipelajari dengan serius. Wah, berarti lo harus belajar banyak ya, Tik. Tapi seru juga sih. Ya, gue juga jadi pengen belajar lebih dalam tentang data analis. Tapi kalau gue sendiri sih, Tik, gue juga pengen banget sih jadi cyber security atau spesialis keamanan cyber gitu. Itu juga seru sih, Tik. Oh ya, Iya, gue pernah dengar tentang itu. Tapi kerjaan cyber security analis itu ngapain aja sih, Zaf? cyber security analyst itu tugasnya kayak melindungi data dan sistem dari ancaman yang bisa merusak perusahaan, Tik. Kayak hacker, malware, atau bahkan ancaman dari dalam perusahaan itu sendiri. Kayak misalnya, kita harus mencegah terjadinya peretasan atau yang dikenal dengan hacking atau pencurian data pribadi, serta mengamankan sistem perusahaan supaya tetap efisien dan aman dari serangan cyber. Karena sekarang kan semuanya hampir serba digital, Tik. Perusahaan juga harus punya keamanan yang kuat gitu, Tik, supaya data yang mereka itu nggak jatuh ke tangan yang salah. Bahkan nih, Tik, reputasi perusahaan bisa rusak parah kalau terjadi kebocoran data. Wah, gue ngerti banget sekarang. Keamanan cyber itu ternyata penting banget ya. Perusahaan-perusahaan besar yang punya data sensitif pasti butuh tim cyber security yang handal buat menjaga itu semua. Betul banget, Tik. Bahkan di dunia digital saat ini, hampir semua organisasi, baik itu perusahaan besar atau kecil, harus punya sistem keamanan yang baik. Kalau enggak, ya bisa jadi sasaran empuk deh bagi para penjahat cyber. Jadi keamanan data tuh bukan cuma perusahaan yang besar aja, tapi juga buat individu. Bahkan sebagai pengguna internet, kita juga harus paham dasar-dasar keamanan cyber supaya kita bisa lebih waspada lagi gitu tentang potensi ancamannya. Iya, bener banget di era digital sekarang nih, setiap orang tuh harus lebih peka dengan isu-isu keamanan, terutama nih soal data pribadi. Apalagi kalau kita sering pakai aplikasi atau buka email dari sumber yang gak jelas itu. Dan itu bisa jadi celah buat serangan data kita sendiri loh. Nah, bahaya banget kan, Tik? Misalnya, kita bisa jadi korban phishing yang itu penipuan buat ngedapetin informasi pribadi kayak password atau nomor kartu kredit lewat email atau website palsu, atau bahkan Tik, ada juga serangan ransomware yang membuat data kita tuh terkunci dan hacker minta tebusan buat mengembaliin data itu. Jadi pokoknya cybercrime ini sangat merugikan, baik buat individu atau perusahaan. Makanya kita tuh perlu banget paham tentang ini, Tik. Iya, Zaf. Keamanan cyber itu bukan hanya buat perusahaan besar aja, tapi juga untuk kita sebagai individu. Dan sekarang ini semua aktivitas kita banyak yang dilakukan secara online. Jadi kita harus ekstra dan hati-hati agar tidak diremehkan keamanan data kita sendiri. Wah, obrolan kita tuh seru banget ya, Tik. Gue jadi makin semangat deh belajar tentang teknologi dan data. Siapa tahu nanti kerjaan kita bisa saling terkait.
Iya bener, dunia kerja itu luas banget Zap. Tapi kalau kita punya keahlian yang spesifik, kita punya peluang lebih besar untuk sukses. Jadi yuk kita sama-sama semangat belajar dan persiapkan diri dengan baik dari sekarang. Amin. Oke guys, kita lanjut ke topik podcast selanjutnya. Halo Halo teman-teman. teman-teman, kembali Kembali lagi lagi di di podcast podcast Faza, Fatikah dan Zafira. Jadi nih, seperti biasa, di sini kita akan ngobrolin berbagai topik menarik, terutama tentang dunia teknologi informasi yang terus berkembang nih. Nah, sebelumnya kan kita ngebahas tentang data analis dan cyber security. Selanjutnya kita bakal ngebahas apa nih, Tik? kali ini kita bakal ngebahas salah satu topik yang lagi booming banget nih guys, yaitu teknologi IoT atau Internet of Things. Ini tuh teknologi yang sebenarnya udah deket banget sama kehidupan kita sehari-hari loh. Tapi mungkin gak semua orang sadar kalau itu bagian dari IoT. Kita bakal bedah nih, mulai dari definisi, cara kerja, manfaat, sampai ke tantangannya. Setuju banget, Tik. IoT itu kan keren banget karena nggak cuma sekedar teknologi. Ya, tapi udah jadi solusi banyak aspek kehidupan. Ya, tapi banyak juga sih yang belum ngerti apa itu IoT sebenarnya. Jadi, di episode kali ini, kita bakal bantu teman-teman semua buat lebih paham lagi soal IoT. Kita mulai dari definisinya dulu deh, biar gampang. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, IoT itu atau Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik seperti alat elektronik, kendaraan, atau bahkan benda-benda rumah tangga biasa bisa terhubung ke internet. Nah, perangkat-perangkat ini bisa saling bertukar data dan bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung loh. Intinya IoT ini bikin semua benda jadi pintar loh. Wah, kalau gitu IoT itu beneran bisa bikin hidup kita jadi lebih praktis ya, Tik? Kayak misalnya, kita kontrol suhu ruangan AC di rumah lewat aplikasi di smartphone, atau kita bisa cek siapa yang datang ke rumah lewat kamera pintar meskipun kita lagi di luar kota. Bener banget, Zaf. Salah satunya yang paling umum dari IoT adalah perangkat smart home. Lu pasti tahu kan, perangkat seperti smart touch atau smart speaker seperti Amazon, Alexa, atau Google Home. Oh iya, gue tahu itu dan gue juga sering dengar zaman sekarang kan udah banyak banget yang pakai perangkat smart home. Iya, bener banget. Dan perangkat smart home ini bisa dioperasikan lewat smartphone atau bahkan perintah suara loh. Wah, keren banget ya, Tik. Salah satunya, contoh nyata yang gue suka itu lampu pintar yang bisa otomatis nyala kalau kita masuk ruangan, atau mati sendiri kalau nggak ada orang. Jadi, kita nggak perlu khawatir dia lupa matiin lampu. Itu praktis banget sih buat orang yang sibuk dan pelupa. Setuju. Selain mempermudah hidup, IoT juga punya manfaat besar di bidang lain loh. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Contohnya, kayak sekarang nih udah banyak yang namanya wearable device seperti smartwatch yang bisa memonitor kondisi tubuh kita dari detak jantung sampai kualitas tidur. Nah, itu gue sendiri pakai smartwatch yang bisa memantau detak jantung gue, Tik. Data dari smartwatch yang gue langsung dikirim itu ke HP. Jadi, gue bisa tahu kalau ada yang nggak beres sama kondisi tubuh gue. Misalnya, kalau ada yang nggak beres dengan detak jantung, gue langsung tahu dan bisa berkonsultasi ke dokternya. Iya itu keren banget. Perangkat IoT di bidang kesehatan ini membantu banget loh, terutama untuk pasien dengan penyakit kronis. Misalnya, ada perangkat glukos monitor
untuk penderita penyakit diabetes yang datanya bisa langsung dikirim ke dokter. Jadi kita tuh dokter udah bisa ngasih rekomendasi untuk tindakan yang lebih cepat. Bener banget nih, ayat itu nggak cuma bikin hidup kita lebih praktis sih, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa. Tapi nggak cuma di bidang kesehatan sih, setahu gue juga ada juga kan penerapan yang di bidang transportasi. Betul. Salah satu contoh yang paling menarik itu kendaraan pintar. Misalnya, sekarang kan udah ada mobil yang bisa memonitor kondisi mesin, sisa bahan bakar, bahkan memberikan saran rute terbaik berdasarkan data lalu lintas secara real time. Dan gak cuma itu aja, Zaf. Beberapa mobil bahkan bisa mendeteksi masalah di mesin dan langsung ngasih tahu kapan harus kita bawa ke bengkel. Wah, teknologi kayak gini pasti bikin perjalanan makin aman dan nyaman banget ya, Tik. Dan nggak cuma kendaraan pribadi, IoT itu juga dipakai di sektor logistik loh. Misalnya, paket yang kita kirim bisa dilacak lokasinya secara real time. Jadi, kita tahu gitu kapan barangnya sampai dan juga bisa mengurangi resiko kehilangan paket. Iya, apalagi aplikasi IoT ini di logistik itu membantu banget dengan sensor dan pelacakan real time. Perusahaan juga bisa mengoptimalkan rute pengiriman untuk hemat waktu dan biaya. Jadi, baik pelanggan maupun perusahaan sama-sama diuntungkan, Zap. Nah, nggak kalah keren lagi nih, IoT itu juga mulai diterapkan di bidang pertanian loh, Tik. Misalnya, ada sensor IoT yang bisa memantau kelembapan suhu, udara, dan kondisi tanaman secara real time. Ini kan bikin petani bisa lebih efisien dalam mengelola lahan mereka. Bener banget, Zap. Jadi, petani nggak perlu menebak-nebak kapan harus menyiram tanaman atau memberi pupuk. Semua informasi itu ada aplikasi mereka. Selain itu, IoT juga bisa membantu menghemat penggunaan air dan energi. Wow, IoT itu benar-benar menambah ke semua aspek kehidupan ya, Tik. Tapi meskipun IoT itu punya banyak manfaat, pasti kan ada juga kan tantangannya, kayak misalnya soal keamanan data. Karena kan semua perangkat IoT itu kan terhubung ke internet. Data yang mereka kirimkan bisa rentan terhadap peretasan kan? Betul banget, Zap. Keamanan data itu salah satu tantangan terbesar IoT. Misalnya, kalau data kesehatan kita dari smartwatch bocor, itu bisa jadi ancaman privasi. Makanya, pengembangan IoT harus memastikan perangkat mereka dilengkapi sistem enkripsi yang lebih kuat. Setuju, setuju Tik. Selain itu, ada juga masalah kompatibilitas antar perangkat. Soalnya, banyak brand yang bikin perangkat IoT dengan sistem yang berbeda-beda. Jadi, nggak semua perangkat bisa saling terhubung atau bekerja sama. Iya, dan masalah lainnya adalah standarisasi. Sampai sekarang, belum ada nih standar global yang jelas untuk IoT. Kalau nggak ada standarisasi, penggunanya jadi bingung memilih perangkat yang kompatibel satu sama lain. Makanya, IoT tetap punya potensi besar buat mengubah cara hidup gue. Gue yakin sih dengan perkembangan teknologi, tantangan-tantangan ini pasti bisa diatasi. Betul banget, Tik. Dan kita belum bahas tentang semuanya loh tentang IoT. Tapi IoT ini juga bisa diterapkan di bidang energi, kayak misalnya smart grid, yang bisa mengatur penggunaan listrik secara efisien. Jadi IoT itu nggak cuma tentang teknologi canggih, tapi juga tentang gimana untuk kedepannya. Wah, keren banget. Jadi IoT nggak cuma fokus ke gadget pintar aja ya, tapi juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik. Gue makin semangat nih ngikuti perkembangan IoT. Setuju, Tik. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang Internet of Things. Semoga episode kali ini bisa bikin kalian lebih paham tentang IoT dan manfaatnya. Dan jangan lupa terus ikuti podcast Faza ya. Kita bakal bahas topik-topik seru lainnya seputar dunia teknologi. See you in See the you next in the video. next video. Bye-bye. Bye. Satu, dua,
3. Tapi nunggu aba-aba dulu gak sih? Biar bareng gitu. Iya, pas di ini aja nih, pas di yang pas gue bilang mendengarkan podcast dari kita, terus Yang pasti seru terus podcast hari ini. yang pas gue bilang betul sekali, setelah ini kalian tetap stay tune aja ya untuk mendengarkan podcast dari kita. Oke guys, it's okay. Kayak basa-basi dulu gak sih, Zaf? Basa-basi dulu. Kayak Basa-basi kan, halo teman-teman, kembali lagi di podcast Faza, Fatika, dan Zafira gitu kan. Kayak seperti biasa nih, kayak Tapi nunggu aba-aba dulu gak sih? Biar bareng gitu. Iya, pas di ini aja nih, pas di yang pas gue bilang mendengarkan podcast dari kita, terus Yang pasti seru terus podcast hari ini. yang pas gue 2 3. Halo teman-teman. Ulang. Nggak kompak. 1 2 3. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast Faza, Fatika, dan Zafira. Oke guys, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super relevan buat mahasiswa yang punya waktu 1,5 tahun sebelum lulus. Tema kita adalah tantangan setelah lulus kuliah dan keahlian apa aja nih yang perlu disiapkan, khususnya buat teman-teman dari jurusan Sistem Informasi. Iya nih, tema ini kan penting banget kan, karena masa transisi dari kuliah ke dunia kerja itu nggak selalu mulus. Banyak hal yang harus dipersiapkan, apalagi untuk mahasiswa teknologi sistem informasi, yang bidangnya tuh cepet banget berubah. Jadi kita bakal ngebahas tentang tantangan yang bakal dihadapi, pentingnya magang, hingga keahlian yang apa saja yang harus mulai diasah dari sekarang. Bener banget. Masa 1,5 tahun sebelum lulus itu waktu yang ideal buat mempersiapkan diri. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu ini dengan baik, nanti bisa kaget menghadapi dunia kerja. Iya, betul tuh, Kuy. Nah, sebelumnya gue pengen tanya dulu nih. Kita kan tinggal 1,5 tahun lagi sebelum lulus kuliah. Kira-kira menurut lu ada tantangan gak sih yang bakal kita hadapi setelah lulus nanti? Oh, pasti ada dong, Kuy. Dunia. Gue manggilnya Kuy. Sorry, Kuy. Cepet banget. Oke, 1 2 3. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast Faza, Fatika, dan Zafira. Oke guys, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super relevan buat mahasiswa nih, yang masih punya waktu 1,5 tahun sebelum lulus. Tema kita adalah tantangan setelah lulus kuliah dan keahlian apa aja nih yang perlu dipersiapkan, khususnya buat teman-teman dari jurusan Sistem Informasi. Ulang. Belibet kan Kuy, gue juga tadi. Enggak, karena gak fokus, sorry gue gak fokus. Ulang. Oh my god. Ada yuk. 1 2 3. Kuy. Apa? Belum ke-record kan? Belum, kenapa? Tapi ini ada kayak, aduh Kuy. 1 2 3. Gue mulai ya. Record. Gue manggil lu tik aja kali ya, tik. Oke. Ini gue mulai ya, Zap. Fatika. Oke. 1 2 3. Halo, perkenalkan nama saya Fatika Puspa Indah.
dengan NPM 1 Oh iya. 2 3. Halo. Tunggu. Ya, 1 2 3. Halo, perkenalkan nama saya Fatika Puspa Indah dengan NPM 101222481 dari kelas 3K22. Dan saya di sini gak sendirian loh. Saya ditemani oleh host yang paling keren. Di sini ada teman saya, Zafira. Halo, perkenalkan nama saya Zafira dengan NPM 111222561 dari kelas 3K22. Halo Zafira. Halo. Wah, kita bisa ngobrol bareng nih di podcast kali ini. Iya nih, seneng banget bisa ngobrol sama Fatika. Apa sih, seru banget kan? Pasti seru banget. Betul. Kira-kira apa yang bakal kita bahas kali ini? Yang pastinya sih seru dan gak kalah menarik sih sama podcast hari ini. Betul sekali. Setelah ini, kalian tetap stay tune aja ya untuk mendengarkan podcast dari kita. Oke, keep watching the video ya guys. Satu. Ini gue dulu kan yang ngomong ntar. Oke guys. Ya oke. 1 2 3. Wait. Yang halo teman-teman, selamat datang di podcast Faza. Ya halo teman-teman. Oh iya. 1 2 3. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast Faza, Fatika dan Zafira. Oke guys, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super relevan buat mahasiswa nih yang masih punya waktu 1,5 tahun sebelum lulus. Tema kita adalah tantangan setelah lulus kuliah dan keahlian apa aja yang perlu dipersiapkan khususnya buat teman-teman nih dari jurusan teknologi sistem informasi. Nah, tema ini tuh penting banget sih, Tik, karena masa transisi dari kuliah ke dunia kerja tuh kan gak selalu mulus. Banyak hal yang harus kita persiapin, apalagi untuk mahasiswa teknologi sistem informasi, yang bidangnya tuh cepat banget berubah. Kita bakal bahas tentang tantangan bakal hidup. belibet kuy. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast Faza, Fatika dan ulang Zab, gak kompak. Oke. 1 2 3. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast Faza, Fatika dan Zafira. Oke guys, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super relevan buat mahasiswa nih yang masih punya waktu 1,5 tahun sebelum lulus. Tema kita adalah tantangan setelah lulus kuliah dan keahlian apa aja yang perlu dipersiapkan khususnya buat teman-teman nih dari jurusan sistem informasi. Nah, tema ini penting banget karena masa transisi dari kuliah ke dunia kerja itu kan nggak selalu mulus. Banyak hal yang harus dipersiapkan, apalagi untuk mahasiswa teknologi sistem informasi yang bidangnya tuh cepet banget berubah. Jadi kita bakal bahas tentang tantangan yang bakal kita hadapi, pentingnya magang, hingga keahlian apa saja sih yang kita harus mulai asah dari sekarang. Bener banget Zaf. Masa 1,5 tahun sebelum lulus itu waktu yang ideal buat mempersiapkan diri. Kalau kita nggak manfaatkan waktu ini dengan baik, nanti bisa kaget menghadapi dunia kerja. Iya, betul tuh, Ti. Nah, sebelumnya gue pengen nanya dulu nih. Kita kan 1, tahun lagi nih. Kok 1, sih? Astagfirullah. Iya.